A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walil qadiri 'alal qiyami at-tanaffulu qa'idan wa kadza muttaji'an fil asahi li hadisil Bukhari man shalla qa'iman fahuwa afdalun wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla qa'iman falahu nisfu ajril qa'idi wal muradu bin naimi al muttaji'u. Wal yaminu afdalun minal yasari kama qalahu fi syarhi muslimin wa yaq'adu lirruku'i was sujudi wa qila yumi'u bihima wa muqabilul asahi yaqulu liman yaqisu al ittija'a alal qu'udi al ittija'u yamhu suratas salati bi khilafil qu'udi. Qala fi syarhi muslimin fa inistalqa ma'a imkanil ittija'i lam yasiha ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil qadiri, dan boleh bagi orang yang kuasa dan boleh bagi orang yang mampu alal qiyami di atas berdiri, dan boleh bagi orang yang mampu di atas apa mampu alal qiyami di atas berdiri. Oleh apa boleh? At-tanafulu, oleh melakukan salat sunnah qa'idan, hal keadaannya seseorang yang melakukan salat sunnah qa'idan itu yang duduk. Qa'idan itu yang duduk. Jadi mengenai tentang masalah rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu ataupun kuasa untuk berdiri. Itu khusus pada salat yang wajib, khusus pada salat yang fardu. Jadi salat yang fardu, rukun salat yang ketiganya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Maka terhadap orang yang mampu wajib mulai daripada saat takbiratul ihram, yaitu dia itu dalam keadaan berdiri. Sedangkan pada salat sunnah, bagi orang yang mampu melakukan salat dalam keadaan berdiri, dia mampu bisa sanggup untuk melakukan salat dalam keadaan berdiri, boleh baginya itu melakukan salat sunnah dalam keadaan ataupun secara duduk. Makanya ketika kita melihat orang yang memang dia itu keadaannya normal, sanggup melakukan salat dalam keadaan berdiri, tetapi di ketika melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk, maka tidak salah. Memang hukumnya boleh. Bagi orang yang kuat pun, yang tidak ada penyakit apa-apa, yang memang bisa untuk melakukan salat dalam keadaan berdiri, kalau pada salat sunnah
boleh dalam keadaan duduk. Makanya terkadang ketika dia melakukan salat wajib, kemudian waktu melakukan salat rawatib, dia tidak bangun lagi. Langsung duduk iftirash, kemudian melakukan takbiratul ihram, salat sunnah sesudah salat wajib 2 rakaat dalam keadaan duduk. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam agama, boleh. Kalau pada salat sunnah. Kalau salat wajib mesti itu ada turunannya. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, tidak bisa duduk maka atas lambung yang kanan, tidak bisa lambung yang kanan, lambung yang kiri, tidak bisa juga, barulah berarti terlentang. Ternyata terlentang juga tidak bisa, maka mengisyarah dengan kepala, isyarah dengan kepala, dengan tidak bisa, dengan pelepuk mata tidak bisa juga, maka dengan hati. Ketika dia itu bisa mengucapkan bacaan dan zikir, maka dia mengucapkan dengan lidah. Ketika dia bisa mengucapkan dengan lidah, maka dia memperjalan zikirnya ataupun bacaannya dengan hati. Intinya kalau pada solat wajib ada turunannya, tidak langsung. Tidak langsung. Makanya ijma' para ulama. Sepakat para ulama pada surah melakukan solat sunnah bagi orang yang mampu boleh untuk dilakukan dalam keadaan duduk. Baik pada solat sunnah rawatib, itulah solat sunnah yang mengikuti fardu, maupun bukan solat sunnah rawatib, solat yang lain. Solat yang lain. Makanya qauluhu walil qadri 'alal qiyami tanafulu qa'idan ai ma'a itmami ruku' wa sujud, beserta menyempurnakan rukuk dan sujud. Jadi melakukan dalam keadaan duduk itu sebagai ganti berdiri. Tetapi pada surah rukuk dan sujud maka dilakukan secara sempurna. Jadi ketika rukuk, ya dia lakukan rukuk yang sempurna. Dia lakukan rukuk yang sempurna. Bagaimana rukuk yang sempurna? Iaitulah dengan cara kalau rukuk yang sempurna, berarti yang paling sempurnanya rukuk adalah kepala itu pada tempat sujud, sejajar dengan tempat sujud. Kalau sekurang-kurang rukuk, kepala atau dahi sejajar dengan hadapan lutut. Walahul qiyam fi asna'ihi, dan boleh bagi seorang oleh berdiri pada celah-celahnya duduk. Pada celah-celahnya duduk ataupun pada celah-celahnya seorang melakukan salat sunnah tadi, ataupun pada celah-celahnya melakukan salat sunnah. Jadi ketika dia itu duduk pada rakaat pertama misalnya, duduk melakukan salat sunnah, rakaat kedua dia ingin berdiri, boleh, tidak apa-apa, berarti berdiri langsung. Tidak apa-apa. Tidak mesti ketika dia mulai dengan duduk maka sampai selesai dia harus duduk, tidak. Maka boleh pada celah-celahnya dia itu berdiri. Artinya illam yakun fi mahallil wujubil julus, jika tidak ada ia pada tempat wajib duduk seperti tasyahud akhir. Jadi intinya pada tempat berdiri dia mau berdiri, boleh pada salat sunnah. Ya seandainya bukan pada tempat yang wajib duduk. Jangan nanti pada tahiyat akhir di situ dia duduk. Berarti dia baca tahiyat akhirnya berdiri. Itu sudah salah. Kenapa? Karena memang duduk tahiyat akhir juga merupakan rukun salat, ya kan? Duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Jadi memang wajib duduk. Makanya orang yang melakukan salat sunnah, ketika kita melihatnya rakaat pertama dia duduk, rakaat kedua udah bangun, boleh. Tidak ada jadi masalah. Walaupun dia mampu berdiri, boleh juga untuk duduk. Kenapa? Karena itu salat sunnah. Salat sunnah. Karena unsur kebolehan berarti tidak dihitung kepada la'bun, main-main. Karena memang boleh. Bukan menjadi rukun. Kalau menjadi rukun kan mesti. Ini tidak menjadi rukun kalau pada salat sunnah. Jadi rukun salat berdiri itu hanya pada salat fardu. Kalau pada salat sunnah boleh dalam keadaan duduk, tidak menjadi rukun. Walaupun dia itu orang yang kuasa, berarti tidak dihitungkan kepada main-main karena hukum boleh.
dari pertama terserah mau memilih secara duduk ataupun kita memilihnya secara berdiri melakukan solat, boleh. Cuma pahalanya saja nanti berbeda. Ketika kita mampu melakukan solat sunnah dalam keadaan berdiri, lalu tidak melakukannya dalam keadaan berdiri, berarti kita melakukan dalam keadaan duduk, ini pahalanya yang berbeda. Sedangkan hukumnya boleh. Berarti kiset. Pahalanya kiset. Ketika kita berdiri berarti pahala sempurna. Ketika kita duduk maka pahala yang kurang sempurna tadi. Intinya ini memang unsur kebolehannya bukan karena ada sesuatu keodaran. Berbeda dengan pada salat wajib. Kenapa boleh duduk pada salat wajib? Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Wa illam tastati'. Dan jika tidak kamu mampu melakukan salat dalam keadaan berdiri, faqa'idan, maka duduk. Lakukan salat dalam keadaan duduk itu jelas. Fa illam tastati'. Seandainya tidak mampu. Tapi kalau mampu, tidak boleh. Tapi kalau pada salat sunnah, boleh. Boleh. Dan masuk pada kalam jam salat oleh duduk orang yang berdiri. Begitu juga. Ketika dia rakaat pertama dia melakukan salat rakaat berdiri, salat sunnah. Salat rakaat berdiri. Rakaat keduanya tidak berdiri lagi. Berarti ketika dia sujud, setelah sujud yang kedua, Allahu Akbar, langsung duduk iftiras. Jadi duduk iftirasnya membaca, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah sebagai ganti berdiri. Berarti dia duduk boleh. Jadi intinya sebagaimana tadi boleh dia melakukan solat keadaan duduk, pada celah-celahnya dia juga boleh berdiri lagi pada tempat berdiri. Begitu juga seandainya dia memulai solat dalam keadaan berdiri, kemudian pada celah-celah solatnya dia duduk. Duduk. Maka boleh. Boleh hukumnya pada solat sunnah. Wa kadza mubtadi'an, dan sedemikian lagi orang yang melakukan solat sunnah mubtadi'an hal keadaan berbaring. Hal keadaan berbaring. Fil asah, pada pendapat asah. Pada pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kuat. Kenapa demikian? Kenapa boleh? Li hadisil Bukhari, karena hadis riwayat Imam Bukhari. Man shalla qa'iman, bermula siman, yang salat ia nyaman, hal keadaan nyaman yang melakukan salat itu yang berdiri. Fahuwa, niscaya maka bermula dianya berdiri itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan, dan bermula siman yang salat ia nyaman, hal keadaan duduk, falahu, niscaya maka sabit bagi nyaman, sebut bagi nyaman, nisfu ajril qaimi, itu setengah pahala orang yang lakukan salat berdiri. Berarti fahuwa langsung kepada man. Man shalla qa'iman, bermula siman yang salat ia nyaman, hal keadaan nyaman yang salat itu yang berdiri, niscaya maka bermula dia nyaman, afdalun, itu lebih afdal, lebih baik. Wa man shalla qa'idan, dan bermula siman yang salat nyaman hal keadaan duduk, falahu, niscaya maka sebut bagi nyaman nisfu ajril qa'imi, setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, dan bermula siman yang salat ia nyaman hal keadaan tidur, maksud tidur di sini adalah berbaring, falahu, niscaya maka sebut bagi nyaman nisfu ajril qa'idi, setengah pahala orang yang duduk. Setengah pahala orang yang duduk. Jadi menurut pendapat yang kuat, pendapat asah, boleh juga melakukan salat sunnah dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring maksudnya bagaimana? Artinya Imam Qalyubi menambahkan, lahu ma'al qudrati 'alal qiyam ayusalliya nafla mubtadi'an ala ahadi
janibaihi ibtidaan aw fil asna'i ma'al itmami ruku' was sujud aydan. Boleh baginya seseorang beserta dia itu mampu untuk berdiri. Apanya yang boleh? Bahawa melakukan salat ia akan salat sunnah dalam keadaan berbaring. Berbaring di mana? Berbaring di atas salah satu dua lambungnya. Apakah dia itu berbaring di atas lambung kanan ataupun berbaring di atas lambung kiri. Baik berbaringnya itu pada permulaan dari pertama salat ataupun berbaringnya itu pada celah-celah salat. Jadi yang pertama, rakaat yang pertama misalnya memulai salat dengan keadaan berdiri, kemudian dia berbaring beserta dia itu menyempurnakan rukuknya dan sujudnya pula. Bagaimana surahnya? Bi ayyaquda lahuma wujuban, dengan bahawa duduk ianya orang yang salat berbaring bagi keduanya rukuk dan sujud. Jadi ketika sampai pada rukuk dia duduk, lalu rukuk. Ketika sampai pada sujud dia duduk, lalu rukuk. Ini hukumnya wajib. Jadi rukuk yang sempurna ini wajib. Sujud yang sempurna wajib. Kenapa? Karena dia itu mampu melakukannya. Walahul qu'ud awil qiyam fil asna'i, dan boleh baginya seorang oleh duduk ataupun berdiri pada celah-celah. Begitu juga dia mau duduk pada celah-celah berbaringnya ataupun dia mau berdiri, boleh. Wa fil qiraah, dan sampai pada qiraah itu barang yang telah lalu. Wala yadudu lil musalli, dan tidak boleh bagi orang yang salat qaiman, hakana orang salat itu berdiri, ayyaqra'a fil hawa liruku', bahawa membaca ianya orang yang salat hakana berdiri fil hawa pada turun bagi ruku'. Hawa turun kan? Hawa. Tak nak mana hawa turun. Jatuh ke bawah. Mengangin-anginkan, mengipas. Cinta. Nah, makna hawa cinta juga. Nah, makna banatul hawa, pelacur maknanya. Nah, makna hawa, mahabbah, cinta kasih. Ada makna juga ular, keinginan. Berarti ada turun. Jatuh naik. Jadi tidak boleh bagi orang yang salat dalam keadaan berdiri dia itu membaca qiraah. Mana baca qiraah itu Fatihah. Dia membaca Fatihah ketika mau turun bagi rukuk. Tak boleh. Jadi harus pada posisinya, karena Fatihah itu pada tempat berdiri. Wala fin nuhud lil qiyam, dan tidak pada bangkit bagi berdiri. Jadi pada biasanya terlalu tergopoh-gopoh. Jadi belum habis ghairil maghdubi alaihim, rukuk aja. Ghairil maghdubi alaihim langsung rukuk, berarti wala dhalinnya sedang turun bagi rukuk, ini tak boleh. Begitu juga wala nuhud, naik bagi berdiri. Bagi berdiri pada rukuk naik. Jadi enggak boleh. Jadi harus pada berdiri. Kadang pendapat itu khilaf bagi khatib. Jadi intinya ini pada salat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi masih juga kita itu malas melakukan salat sunnah, padahal kemudahannya sudah seperti itu. Tapi mengenai tentang masalah boleh melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu tadi, kalau di sini itu ada tambahan wa fi salatil idaini wal kusufaini wal istisqa wajhun. Pada salat dua hari raya kan salat sunnah juga. Pada salat dua gerhana matahari dan gerhana bulan, dan pada salat sunnah istisqa, salat sunnah minta hujan, itu ada satu pendapat wajah. Satu pendapat wajah mengemukakan annaha la tajuz. Tidak
tidak boleh. Maksud tidak boleh melakukan salat sunnah 2 hari raya, 2 gerhana dan minta hujan dalam keadaan duduk. Kah? Lalu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya adalah yang membolehkan tadi salat sunnah bagi orang yang mampu berdiri boleh melakukan secara duduk dan juga berbaring. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salat dalam keadaan berdiri, maka itu adalah lebih baik baginya. Sewaktu dikatakan afdalun, itu sunnah baginya, berarti mendapatkan pahala lebih. Sedangkan waman shalla qa'idan, orang yang melakukan salat dalam keadaan duduk, maka dia itu mendapatkan pahala setengah daripada salat orang yang berdiri. Maka dapat dipahami di sini adalah orang yang mampu. Waman shalla naiman, orang yang salat dalam keadaan tidur, falahu nisfu ajril qa'idi, maka setengah pahala salat orang yang duduk. Wal muradu bin naim, bermula maksud dengan tidur itu berbaring. Setelah berbaring di atas lambung kanan ataupun lambung kiri. Jadi dapat dipahami bagaimana menunjuki cara istinbat. Bagaimana cara istinbat? Bagaimana cara memahami daripada dalil ini kepada salat sunnah. Padahal di sini tidak tertera kepada salat sunnah. Wa yadullu lil umumil jawad, dan menunjuki yang hadis bagi umum boleh. Dan menunjuki bagi mengumumi boleh oleh sabda Nabi SAW pada hadis Imran, yang mana oleh Nabi menjadikan bagi salat orang yang duduk setengah pahala salat orang yang berdiri, dan bagi orang yang melakukan salat dalam keadaan tidur setengah pahala orang yang duduk. Dan bermula maksud hadis itu halatul qudrah, pada ketika kuasa. Jadi dipertempatkan hadis ini. Dimaksud hadis ini adalah pada ketika kuasa. Kalau bukan pada ketika mampu, maka sudah barang tentu pahalanya sempurna. Kenapa? Karena kita memang tidak sanggup berdiri. Jadi ketika kita melakukan salat keadaan duduk, berarti memang begitulah cara kita melakukan salat. Berarti pahala sempurna. Jadi ketika dikatakan pahala salat orang yang duduk itu setengah daripada pahala orang yang berdiri, dan pahala orang yang melakukan salat dalam keadaan berbaring setengah daripada pahala orang yang duduk, berarti itu dilakukannya ketika kuasa. Wa illa, dan jika tidak, kalau bukan dimaksudkan pada ketika kuasa ataupun mampu, lam yang qusul ajrul bizalik, tidak kurang pahala dengan sebab demikian. Kenapa? Karena memang itulah sesuai dengan kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kemudahan itu tidak gugur dengan sebab kepayahan. Jadi intinya itulah yang menjadi bisa kita lakukan, yaitu yang kita lakukan, berarti pahalanya sempurna. Lalu alasan yang lain li'anna nawafil tuksir, karena salat sunnah itu banyak. Banyak. Fa istratul qiyam fiha yuaddi ila masyaqqati wal haraj. Jadi ini cara ulama memahamkan illah. Alasan yang lain, karena salat sunnah itu sangat banyak sekali. Sehingga kalau misalnya disyaratkan untuk berdiri pada semua salat sunnah, itu membawaki kepada masyakkah, kesulitan. Orang tak mau melakukannya. Kenapa? Karena diberatkan. Diberatkan. Wal haraj. Haraj maknanya berdosa kan? Haraj dosa, kesalahan. Karena mewakili kepada kesalahan. Kenapa? Karena di saat berarti dibebankan mesti berdiri, sedangkan orang tidak sanggup, maka tidak akan ada yang melakukannya. Kalau misalnya pada sunnah yang muakkad, bagaimana? Selalu dia tidak mau. Karena diberatkan tadi dengan mesti berdiri. Maka hari ini tidak ada alasan kita itu tidak mau melakukan salat sunnah. Kenapa? Tidak mau berdiri, ya lakukan secara duduk. Karena memang dibolehkan, walaupun kita itu mampu duduk. Walaupun mampu duduk. Kalau pada salat sunnah.
Ngan berarti payah doa lagi. Karena hana kebanakan hana memungkinkan untuk deng, tapi yang memungkinkan untuk deng, berarti apapun yang tersisa, ya lagi aja, mesti bisa dia itu berdiri dengan pahanya. Orang yang terpontong di paha, dia bisa dengan berdiri di pahanya. Ya berarti itu berdirinya. Intinya kan berbeda-beda. Misalnya orang yang terpotong telapak kaki, berarti dia itu kalau bisa berdiri dengan tumitnya misalnya, dengan mata kakinya, ya berdiri dengan mata kaki. Sama halnya dengan terpotong tangan pada surah wudu. Jadi apa yang sisa itulah yang dibasuh. Tapi tidak mungkin orang bisa hidup kalau terpotong sampai pinggang. Kenapa? Paling tidak. Karena makanya ini pernah kita dengar, nyawa laki-laki itu di kelaminnya. Kenapa? Walaupun bukan seperti itu sebenarnya, roh kita bukan hanya di kelamin, tapi intinya ketika di situ sudah terpotong, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ada orang yang hidup misalnya tertabrak itu di bawah pinggang. Karena kalau di sini nggak ada cerita lagi, kecuali memang itu keajaiban, sangat langka. Sama seperti layaknya orang masih hidup tapi kepala sudah terputus, ada tidak? Maka itu bukan hidup ikhtiari lagi kalau seperti itu. Berarti intinya pada perkara yang memang tidak dalam keadaan normal, maka iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Jadi lakukan sekedar ataupun ukuran kadar kemampuan kita. Bagaimana kita sanggup, maka lakukan seperti itu. Yang penting jangan tinggalkan. Nah, jadi intinya dari hadis man shalla qa'iman, awate takalan dalam kitab yang lain, itulah cara mengistinbat hukumnya. Bagaimana cara dipertanggungkan itu menjadi dalil salat sunnah. Karena pada kata-kata ajrun ini sangat berpengaruh dalam hadis. Ketika tidak disebutkan berarti langsung, misalnya disebutkan langsung pahala orang salat duduk setengah pahala orang yang berdiri, maka kalau seandainya bukan pada ketika kuasa tidak ada kurang pahala. Jadi begitu cara pahamnya. Maka dari sini kita bisa mengambil contoh dan iktibar untuk hadis-hadis yang lain nantinya. Tapi yang lebih tepatnya adalah kita memang mesti tahu beberapa hadis, jangan satu hadis saja. Jadi ketika hadis ini kita tahu dan ada hadis yang memang pada surah wajib kemarin, itulah pada salat wajib, maka kita bisa paham sampai di sini. Kenapa? Karena di sana ada tersebutkan kata-kata dalam hadis wa illam yastati'. Maka oleh para ulama pun mengibaratnya karena dalam hadis seperti itu, fa'in ajaza. Makanya jangan dikatakan berarti karangan para ulama itu hanya dari buah pikirannya saja. Kenapa? Karena itu sesuai dengan nas semua. Baik nas yang sareh, itulah hadis dan ayat dan lain sebagainya. Intinya itu tidak terlepas daripada dalil. Afdal. Dan jadi usaha ladang ketika afdal. Bisa terpaham. Memang dari kata afdal, di mana afdal lebih utama, lebih mempunyai keistimewaan. Berarti di saat dikatakan lebih mempunyai keistimewaan, berarti ada yang tidak istimewa. Berarti itulah cara duduk. Cuma kenapa juga dikatakan
intinya pada kata-kata ajrun, biar tidak terfaham kepada mendapatkan pahala lebih afdal bila melakukan salat berdiri, dan juga seandainya itu tidak mampu. Makanya ketika dikatakan ajrun, berarti pada orang yang mampu pun seperti itu. Terkadang kan bisa dipaham, berarti kalau orang yang melakukan salat berdiri berarti pahalanya lebih baik. Berarti pada ketika dia lemah, ketika duduk berarti sudah kurang pahalanya. Terfaham seperti itu. Jadi ketika ada lafaz ajrun, ini sudah tertolak waham-waham yang seperti demikian. Ikut je lah nama semua. Balik. Nya hina wah. Wada men hina. Nah. Ana gua. Wal muradu bin naim, dan bermula maksud dengan tidur itu berbaring. Jadi maksud dalam hadis, waktu dikatakan dalam hadis wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman. Maksud orang yang tidur di situ adalah orang yang berbaring. Wal yaminu afdalun minayasar. Tidur ataupun berbaring di atas lambung yang kanan, bermula lambung yang kanan, itu lebih afdal, lebih utama daripada yang kiri. Jadi intinya begini, orang yang salat dalam keadaan berbaring di atas lambung yang kanan, maka pahalanya setengah daripada orang yang duduk. Jadi begitu juga kalau perbandingannya antara lambung kanan dengan lambung kiri, maka lebih afdal lambung kanan. Kama qalahu fi syarhil muhadzab, sebagaimana telah berkata ianya Imam Nawawi akannya di dalam kitab Syarah Muslim, bukan Syarah Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muslim. Wayak adu, dan duduk ia seorang bagi rukuk dan sujud. Dan ketika rukuk dan sujud tetap duduk. Jadi ketika rukuk dan sujud tetap duduk. Jadi ketika rukuk dan sujud tetap dia itu duduk. Waqila yumi'u bihima, dan dikatakan orang yumi'u bihima, mengisyarah ia seorang bihima dengan keduanya rukuk dan sujud, mengisyarah dengan keduanya rukuk dan sujud. Dia ada pendapat sebahagian para ulama, dia itu melakukan isyarah di ketika rukuk dan sujud. Kak Enan lah pertanyaan. Itu berarti menyangkut dengan terjemah. Menyangkut dengan terjemah. Jadi ketika diterjemahkan afdalun, sebenarnya afdalun berarti dia itu ada fadal. Fadal itu kelebihan. Ataupun kalau terjemahannya istimewa, utama, di fadal. Jadi afdal lebih utama. Makna afdal, lebih afdal, ya lebih utama. Jadi intinya lagi yang pertanyaan pengaruh kepada terjemah sagai. Hal lebih mendekati. Tapi kalau dipahami kepada makna hukum, berarti sewaktu dikatakan lebih afdal, berarti ini adalah kaifiyah yang sunnah.
kaifiyah yang sunnah. Makanya ada cara misalnya apakah cara mengangkat tangan yang lebih afdalnya seperti ini. Berarti itunya cara yang sunnahnya. Dia mendapat keutamaan. Mendapat keutamaan. Kah? Jika dalam 4 nah penting tertega. Kalau dalam 4 nah ya. Tapi dalam Umairah kan bak li hadisi Bukhari kena kena. Qala Asnawi berkata oleh Asnawi huwa waridun. Dianya itu warid. Illa dan jika tidak la yangkus ajru, tidak kuranglah pahala. Wa muqabilul asah dan bermula muqabil asah. Dan bermula lawan daripada pendapat asah. Bermula lawan daripada pendapat asah. Yaqulu itu berkata ianya muqabil asah. Liman yaqisu istija'a alal qu'ud. Bagi siman yang mengkiaskan ia nyaman akan berbaring di atas duduk. Apa katanya? Wal irtija' dan bermula berbaring yamhu suratas salah. Itu menghapuskan ianya berbaring ataupun menghilangkan ianya berbaring akan bentuk salat. Bi khilafil qu'ud dengan sebalik orang yang dengan sebalik duduk. Qala fi syarhi Muslimin. Berkata ianya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Jadi pendapat asah tadi, orang yang salat sunnah yang dia itu mampu untuk melakukan dalam keadaan berdiri, menurut pendapat asah boleh juga dia itu melakukan salat sunnah dalam keadaan berbaring. Tetapi ada pendapat yang lain lawan daripada pendapat asah. Berarti intinya ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lemah mengatakan kepada orang yang mengkiaskan berbaring kepada duduk. Intinya pada pendapat yang pertama, pendapat dasarnya adalah orang yang mampu melakukan salat sunnah dalam keadaan berdiri, boleh dia itu melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk. Ada pendapat yang kuat, para ulama mengkiaskan, iaitu salat sunnah dalam keadaan berbaring juga boleh dikiaskan berbaring ini pada duduk. Jadi ini merupakan pendapat yang kuat. Pendapat lemahnya dia itu mengatakan kepada orang yang menyamakan hukum salat berbaring dengan duduk, mengkiaskannya dengan mengatakan berbaring berbeda dengan duduk. Kalau berbaring itu menghilangkan bentuk salat. Di ketika salat dalam keadaan berbaring, maka itu bukan salat lagi. Di keadaan berbaring itu merusakkan atau menghilangkan bentuk salat yang sebenarnya. Dengan sebalik duduk. Kenapa? Karena posisinya dia itu masih mampu. Berbeda halnya dengan tidak mampu. Jadi menurut pendapat para ulama yang lain, tapi ini pendapat lemah, tidak boleh melakukan salat sunnah yang mana dia kuasa ataupun mampu untuk berdiri dan duduk. Dia melakukan salat sunnah dalam keadaan berbaring. Mohon kan cara gepok kan. Berarti intinya pendapat asah ti hukum kias. Kias. Di mana kita tahu? Sewaktu muqabil asah mendebatkan liman yaqisu istija' alal qu'ud. Fa ini istalqa ma'a inkani istija' lam yasihha.
maka jika terlentang ianya seorang beserta mungkin berbaring, lam yasihha, niscaya tidak sah ianya seseorang. Seandainya dia itu melakukan salat sunnah dalam keadaan terlentang, melakukan salat sunnah dalam keadaan terlentang, beserta dia itu masih memungkinkan untuk melakukan salat sunnah dalam keadaan berbaring, bagaimana hukumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dalam hadis tidak disebutkan. Jadi makanya kita pahami dalam hadis, waman shalla tadi itu hanya pada ketika puasa. Jadi yang tersebut dalam hadis hanya sampai kepada berbaring. Lalu ketika seseorang itu mampu dia itu berdiri, mampu duduk, mampu berbaring, melakukan salat sunnah dalam keadaan terlentang, bisa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Berbeda halnya bila seorang itu mampu melakukan salat sunnah berdiri, tapi dia ingin melakukan dalam keadaan duduk, mampu dalam keadaan duduk, dia ingin melakukan dalam keadaan berbaring. Tidak apa-apa. Boleh, karena memang dalam hadis, cuma pahalanya saja kurang. Pahalanya saja kurang. Coba tunggu khairul rijal. Oh, keluar masuk Islam. Selama memang waktu keluarnya itu dia memang keluar dengan benar-benar keluar, lalu masuk lagi dengan benar-benar masuk. Ketika keluar dia itu murtad, ketika masuk maka Islam kembali. Ya, tapi kalau benar-benar berbeda halnya dengan memang hanya bermain-main, itu masuk kepada murtad selamanya, berarti mengolok-olok. Jadi kalau memang unsur kesengajaan, karena memang dia itu sudah paham bagaimana cara untuk masuk Islam, ya dia hari ini keluar, nanti masuk lagi Islam. Berarti misal dia berkata Allah Ta'ala itu dua, memang sengaja dia katakan Allah Ta'ala dua, berarti dia sudah murtad. Lalu dengan sengaja dia itu masuk Islam, ini masuk lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti dia udah menyembah patung, udah menyembah matahari. Jadi nanti dia itu waktu mau salat, masuk waktu salat, ya mengucap lagi. Karena dia sudah tahu caranya masuk Islam. Kalau itu selamanya jadi murtad. Kenapa? Karena udah dijadikan bahan hinaan, bahan olok-olok. Tapi kalau misalnya dia itu memang bukan sengaja melakukan secara mengolok-olokkan, tetapi pernah dia keluar daripada Islam kemudian masuk lagi, lalu entah bagaimana dia itu masuk lagi, keluar lagi daripada Islam kemudian masuk lagi, itu tidak apa-apa. Intinya selama belum kiamat dan dia itu belum meninggal, pintu taubat masih terbuka. Taubat yang paling besar adalah taubat daripada syirik. Tidak ada batas kalau tidak ada unsur mengolok-olok dan kesengajaan. Tidak ada istilahnya hitung 1 kali, 2 kali, ketika sudah 3 kali dia murtad berarti tidak bisa masuk Islam selamanya lagi. Tidak bisa. Belum. Tiga kali.
mungkin dipertanggungkan kalam itu, perkataan itu kepada orang yang mengolok-ngolok, sengaja keluar masuk. Jadi seenaknya, makanya ada batasnya. Tetapi misal, tahun ini dia murtad. Akhirnya dia taubat masuk Islam. Kemudian 2 tahun ke depan dia murtad lagi. Lalu masuk lagi Islam. Lalu 3 tahun ke depan murtad lagi. Dia masuk lagi kepada Islam. Intinya itu kan murtad itu adalah dosa besar. Syirik kan dosa besar. Pernah gak Allah mengatakan berarti kalau terus-menerus melakukan dosa besar maka tidak diampunkan lagi? Pernah tidak? Tidak. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau benar-benar bertobat, ya diampunkan dosanya. Jadi intinya tetap mendapat keampunan. Karena innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan maha mengasihi. Jadi intinya memang benar-benar mau bertobat. Bukan memang mengolok-ngolok tadi dengan sengajanya dia itu keluar daripada Islam, kemudian masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Itu yang tidak boleh. Itu memang tidak diterima lagi untuk dia masuk Islam. Kenapa? Karena memang udah dia mempermainkan agama. Oleh dah baik tak oleh. Tiba makna faedah juga. Beraya tu. Ditanyakan orang akan Syekh Izzuddin daripada seorang lelaki yang menjauhi ianya seorang lelaki akan makanan syubhat dan mencukupi ianya laki-laki di atas memakan yang menutup ianya laki-laki akan wayak tasiru ala makulin dan mengiktisar, berarti mengkhususkan ia di atas makan, ya suddu ramka yang menutupi ianya makan ataupun yang menjadikan makanan akan hidup, berarti bernafas. Untuk kadar dia nafas hantar, berarti hana pajo bula. Minan nabatil ardi wa nahwi, daripada dari mana makanan tersebut, daripada tumbuh-tumbuhan bumi dan seumpamanya. Fadha'afa bisa babi zalika, maka lemah ia dengan sebab demikian perbuatan. Dari apa lemah? Daripada jam'ah dan Jumaat dan mendirikan pada salat fardu. Hal huwa musibun, adakah itu merupakan musibah? Jadi intinya begini, ada satu faedah. Ditanyakan kepada Syekh Izzuddin Abdissalam tentang seorang laki-laki yang dia itu sangat menjaga makanan syubhat. Dia itu menjaga makanan syubhat. Dia tidak mau makan makanan syubhat. Apa juga yang dia makan? Dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan yang memang ori, yang tidak ada syubhat sama sekali. Jadi dia itu makan tumbuh-tumbuhan hanya untuk dia itu bisa hidup saja. Sehingga yang terjadi dia itu lemah. Tidak sanggup untuk melakukan jamaah, tidak sanggup untuk melakukan Jumaat, tidak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Kenapa? Karena dia sangat menjaga diri daripada makanan syubhat. Jadi tidak punya tenaga karena tidak punya protein. Hanya yang dia makan daun saja misalnya. Karena itu tidak ada syubhat. Daun yang ditanam sendiri, dimakan sendiri. Itulah makanannya saja. Tidak makan lagi ikan-ikan di pasar dan lain sebagainya. Ditanyakan, wahai Syekh Izzuddin Abdissalam, hal huwa musibun? Apakah itu menjadi musibah? Apakah itu menjadi musibah? Fa'ajaba, maka menjawab ya Syekh, bi'annahu la khaira fil wa'i, dengan bahawasanya perbuatan tidak jenis kebaikan pada warak.
Yuaddi ila isqati faraidillah ta'ala, yang membawaki ianya warak kepada menggugurkan fardu Allah, kewajiban Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah saya itu memilih tidak memakan makanan yang syubhat, tetapi badan saya lemah daripada menunaikan kewajiban, maka tidak ada kebaikan pada warna kita sampai menjaga sedemikian rupa, sedangkan kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ketika kita hanya memakan daun kayu saja, tumbuhan-tumbuhan saja yang memang itu bersih, tidak ada unsur maksudnya syubhatnya, bukan haram. Ini haram sudah pasti, jadi yang syubhatnya, jadi bersih, memang halal mutlak yang kita makan. Tapi membuat badan kita lemah. Bagaimana? Maka tidak ada kebaikan. Yang penting kewajiban Allah lakukan. Berbeda dengan hal yang haram. Ini yang syubhat. Karena syubhat itu al-halalu bainan wal haramu bainan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma mutasyabi. Biar antara keduanya adalah itu syubhat. Nanti nak ada orang long haek long pajuh ungkot. Long haek long pajuh makanan kedai. Long nyo ingin long eu sagai pati long pajuh bau. Kalau kat akibut sembahyang haid pakai hana tenaga. Jadi apakah kita itu warak seperti demikian memang dibolehkan atau tidak? Tidak ada kebaikan seperti itu. Justru itu berdosa. Kenapa? Itulah meninggalkan kewajiban. Makanya lo buka betul. Tapi kamu yang sanggup baik. Misal ketika kita dalam keadaan mengikuti tarikat suluk misalnya, kan dilarang untuk makan makanan yang bernyawa. Kalau istilah orang awam katakan makanan yang berdarah, sebenarnya makanan yang bernyawa. Karena makanan yang bernyawa ini dia itu punya misalnya protein ataupun dorongan yang kuat untuk syahwat. Ikan, manuk, bebek ayam, pokoknya sejenisnya. Ya kan? Intinya semua jenis yang berasal dari yang bernyawa dilarang. Kenapa? Karena menimbulkan kepada nafsu, sedangkan dia itu sedang melatih diri untuk memerangi nafsu. Tapi kalau sampai pada satu sisi dia tidak punya kekuatan lagi kalau tidak makan itu, maka makan. Jangan sampai karena tidak makan, ya tidak salat. Kenapa tidak salat? Karena tidak ada lagi energi. Kecuali kita tidak berpengaruh. Kalau hanya makan misalnya kuah sayur tapi masih aman, masih kuota masih bisa, ya enggak apa-apa. Tapi intinya itu pantangan di dalam amalan, bukan pantangan mesti secara hukum. Berarti kalau sudah dilarang berarti haram makan? Tidak, tapi ini menjadi syarat untuk kita dalam menempuh tarikat biar sampai kepada tujuan. Tapi kalau memang sudah sampai kepada tingkatan darat, makanlah. Karena kenapa? Karena dalam Al-Quran juga tidak dibolehkan kita mencampakkan diri dalam kebinasaan. Terhitunglah karena telur itu berasal dari induknya, dari ayamnya. Jadi tidak boleh telur. Makanya sebenarnya bukan makanan yang berdarah, tapi dia itu daripada makhluk yang bernyawa. Hasilnya dari mana? Kalau dihitung makanan yang berdarah, karing dan darah. Mujid dapat jongkok karing. Ikan bilis, ikan bilis itu. Mewah Indonesia. Ikan teri kecil pun ungkap bilis tak? Putang ungkap bilis pun ungkap dah. Pun ke? Teri. Ikan teri. Pokoknya yang ikan kecil-kecil tu ada darah enggak dia? Enggak, dia aja kecil, di mana ada darah? Ya kan? Boleh makan tidak? Sampai kepada ini. Kalau misalnya masa sampai kepada ini kerupuk.
kerupuk yang ada campuran udangnya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada campuran udangnya, walaupun yang kita makan bukan udangnya, kerupuk. Kenapa kita katakan kerupuk? Karena lebih banyak tepungnya ketimbang udangnya. Tidak boleh juga. Kalau dalam tarikat sedang menempuh tarikat suluk itu. Itu kan pantangan, tapi bukan haram. Bukan haram secara hukum, berarti pantangan dalam sedang menjalani tarikat. Tapi sebenarnya inilah yang dilecehkan oleh Wahabi, yang mereka itu menganggap itu tidak boleh, itu membunuh diri. Padahal tidak. Walaupun makanan tidak masuk dari luar ke dalam tubuh, sebenarnya pada ketika itu juga kita punya energi lain yang tumbuh daripada tubuh kita sendiri, akibat ataupun efek daripada amalan. Pernah ingat tidak satu cerita mengenai tentang masalah orang yang sedang di dalam peperangan? Pernah dalam cerita awal, dapat dulu cerita awalnya. Ketika tidak ada makanan, kemudian satu suap nasi, dia membaca salawat sebanyak 40 kali, bandingannya seperti satu piring. Pada satu suap. Itu berkah daripada salawat. Berkah daripada salawat. Satu suap bisa mengenyangkan. Kenapa bisa mengenyangkan? Karena dibacanya salawat 40 kali. Maka coba bayangkan kalau memang orang yang sedang menempuh tarikat setiap harinya, setiap detik bahkan, iaitu selalu berzikir. Maka sudah barang tentu zikir itu ketika dia sudah mencapai kepada tingkatan mendapatkan kelezatannya zikir, apalagi sampai kepada tingkatan zuk, ya tidak ada rasa lagi lah. Lapar saja kita tidak tahu, kenyang saja kita tidak tahu lagi bagaimana, tidur saja kita tahu. Kenapa? Karena memang sudah terbawa kepada manisnya zikir. Tapi susah untuk sampai kepada tingkatan itu. Hai mula musalla matang mati atau meratib sertoga katrip tang-tang katrip. Tapi coba bayangkan, ketika sekali duduk kita mampu berzikir sebanyak 50,000 kali. Bukan satu kali, 50,000. Coba bayangkan bagaimana kira-kira saja. Perkiraan bagaimana rasanya. Coba bayangkan. Sanggup tidak orang yang normal melakukan seperti itu? Kalau bukan karena tadi sudah merasakan kelezatan, tidak sanggup. Karena gerak tubuh tidak respek sendiri, tidak berhenti. Kalau secara misalnya itu memang benar-benar olahraga, mampu tidak bergerak seperti ini selalu? Sebanyak 50,000 kali, tidak mampu. 5,000 saja sudah sakit ini. Tapi karena tadi ada kenikmatan zikir, kita tidak akan terasa. Ini pembahasan mengenai tentang tarikat, tapi intinya ini hanya bayangan. Hanya orang yang sudah masuk saja yang paham. Kalau orang yang tidak masuk, kalau kita jelaskan secara detail hal ini seolah-olah hanya diada-ada. Makanya intinya ada hal yang memang dibolehkan dalam agama untuk dilakukannya demi kebaikan. Tapi ada hal juga tidak dibolehkan seperti ini. Warak. Tapi dengan menjaga diri daripada makanan syubhat sampai kepada tingkatan dia tidak mampu melakukan salat fardu. Sampai tidak mampu dia melakukan kewajiban karena lemah. Karena dia menjaga diri pada makanan. Tidak dibolehkan. Tidak ada kebaikan dalam hadis. Sedikit pun tidak ada kebaikan. La khairah. Tidak ada kebaikan. Lebih baik dia makan makanan syubhat, tetapi dia punya tenaga untuk melakukan kewajiban. Karena menjaga diri daripada makanan syubhat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajibnya adalah menjaga diri daripada makanan yang haram. Sedangkan memakan makanan yang syubhat hukumnya makruh. Makan makanan syubhat hukumnya makruh. Jadi meninggalkan makruh, meninggalkan barang yang makruh, lalu mengerjakan barang yang haram. Dipilih mana? Karena dengan sebab meninggalkan barang yang makruh, kita itu melakukan barang yang haram. Maka sudah barang tentu lebih dipilih kita itu meninggalkan barang yang haram, melakukan barang yang makruh. Kah? Ada pertanyaan?
selesai ni kan adik. Dah pertanyaan lah, katur 4 titik dalam. Cukup bagah tu 4 titik. Kaji wallahu a'lam bisawab. Kaso yang